Selamat jumpa kembali bagi penonton setia kami di Umat Islam Channel. Kali ini Umat Islam Channel akan menayangkan salah satu ceramah Ustadz Abdul Somad. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Selamat mendengarkan ceramahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam. Stop. Balam ditangkap. Lupa pula. Anak raja menangkap balam. Balam ditangkap untuk membeli batu manikam. Dari bunyi sambutan salam nampaknya belum makan malam. Mudah-mudahan semua yang hadir ini sehat walafiat. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillahirabbil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di tengah kesibukannya, padahal tadi sudah hadir di Besilam Langkat bersama Tuan Guru Syekh Dr. Zikmal Fuad, Bapak Gubernur Sumatera Utara beserta ibu dan rombongan tetap hadir bersama kita di Pangkalan Susu malam ini. Kita doakan beliau panjang umur, sehat badan. Mudah-mudahan Sumatera Utara dijadikan Allah tetap dalam baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Begitu juga dengan Bapak PLT Bupati Kabupaten Langkat. Tahu Bapak Ibu arti PLT? Pejabat lillahi ta'ala, ikhlas mengurus negeri ini karena Allah SWT, beserta jajaran kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala maupun tak ada kepala, semuanya dimuliakan Allah SWT. Alim ulama, cerdik pandai, cecek, puan-puan, tuan-tuan jemputan majelis, yang besar tak dibawa gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, semuanya mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Apalagi tadi saya dengar kata Pak Bupati, ini ibu-ibu ini datang tadi sejak maghrib katanya. Jam 4 Pak Bupati. Jam 4. Kenapa datang jam 4? Salah jadwal. Begitulah mereka yang datang dari jam 4, yang datang dari maghrib, sudah jam setengah 10 malam, pulang jam 10, mendapat pahala jihad fi sabilillah. Bukan kata saya, bukan kata Abdul Somad. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Karena majelis kita adalah majelis ilmu, majelis kita adalah majelis zikir, majelis kita adalah majelis yang dihadiri oleh para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Ustadz Abdul Somad dikasih pakai kain? Kenapa orang Ustadz Abdul Somad dikasih pakai kain? Karena bagi adat istiadat orang Melayu, pantang pakai celana tidak ditutup pakai kain. Ustadz Abdul Somad datang pakai celana. Pakai celana dianggap tak sopan, tak beradat. Itu maka ditutup pakai kain. Kain songket ini kalau ada di istiadat orang Melayu, kalau di atas lutut, kalau tuan menangkap perkutut, jangan ditampat di pohon kuini. Kalau songket di atas lutut, tanda orang belum berbini. Kau sahabat turunkan ke bawah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau laki-laki saja di Langkat, kita masuk Langkat nih kan? Kalau laki-laki saja di wilayah Kesultanan Langkat sejak zaman silam sampai hari ini tetap dituntut pakai kain, apalagi perempuan. Sekarang perempuan banyak tak sopan, kain belum selesai dijahit sudah dipakai. Resleting belum berpasang sudah dipakai. Kain tak cukup, tinggi 170 cm, kain cuma 50 cm. Dibawa ke atas, terbuka ke bawah, dibawa tertutup ke bawah, terbuka ke atas.
itu tidak ada di Pangkalan Susu, tak ada di Langkat. Itu hanya ada di planet Mars, Pluto, Neptunus, Merkurius, dan Pluto. Adapun di sini orangnya sopan-sopan, semuanya berbudaya. Melayu sama dengan Islam. Kalau ada orang Melayu yang tidak Islam, hilang me-nya, tinggal layunya saja. Betul? Kenapa Ustaz pula balik menyebut Melayu? Bagaimana dengan Karu? Bagaimana dengan Batak? Bagaimana dengan Mandailing? Bagaimana dengan Banjar? Bagaimana dengan Sunda? Di mana bumi dipijak? Yang betul itu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bukan di mana bumi dipijak, di situ awak berkodak. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apa maknanya? Adat istiadat tetap kita jaga sampai hari kiamat. Setuju? Karena tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam. Apa yang mau kalian pasangkan ke aku ini? Mau dipasangkan Ustaz Somad kain? Apa pakai kain-kain lagi? Aku kan udah pakai celana. Ini adat istiadat, baik apa tak baik? Baik, tertutup. Bayangkan kalau pakai celana sempit, koyak pula di belakang. Dengan ditutup pakai kain ini, terasalah sopan santun. Bunganya dibuat di sebelah kanan. Mengapa begitu? Tanyalah tokoh adat Melayu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting menjaga pakaian anak-anak kita. Masukkan dia ke sekolah yang menutup aurat. Jangan sampai terbuka lututnya. Bajunya baju kurung. Kenapa disebut baju kurung? Auratnya terkurung, tertutup matanya. Jangan sampai atuk-atuk ke masjid masuk parit gara-gara nengok orang pakai rok pendek. Umur 18 tahun dipakai celana umur 8 tahun. Menjerit paha minta tolong. Dokter sudah ngasih tahu jangan pakai pakaian sempit karena aliran darah tidak normal. Tapi prinsip orang sekarang biar sakit asal gaya. Hancur dunia ini. Alhamdulillah, masyarakat Langkat, masyarakat Pangkalan Susu masih tetap menjaga adat istiadat menutup aurat sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Betul apa salah? Ibu-ibu anak-anaknya masih menutup aurat sekarang. Ini khusus tempat perempuan saja. Tapi ada beberapa laki-laki yang terjebak di tempat perempuan. Anak-anak yang dibawa pengajian ini akan menjadi kenangan di masa akan datang. Aku dulu dibawa emakku waktu kecil. Tak disatukan aku dengan laki-laki. Aku bersama dengan perempuan. Menjadi kenangan mereka di masa akan datang. Waktu itu siapa yang datang ke Pangkalan Susu? Ustaz Somad. Tahun berapa? 2022. Mereka bercerita ke anak cucunya. Waktu itu Abdul Somad sudah mati dimakan cacing tanah. Mengalir. Awak cerita mati, orang ini ketawa pula. Tunjukkanlah empati kita tua-tua, agak sedikit aja tak apa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kecil dipakaikan jilbab panjang. Belum lagi akhir balik. Paling 2 tahun. Berapa umur anak ibu? 2 tahun. Anak umur 2 tahun dipakaikan jilbab panjang. Allah bisa karena dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Banyak orang sekarang tidak menutup kepala. Pas ditanya, kenapa nggak pakai jilbab? Gatal. Apa tak gatal? Tak terbiasa. Tapi kalau sudah ditutup aurat ini, insya Allah selamat dunia, selamat akhirat insya Allah. Bapak yang rajin sholat berjamaah ke masjid, bapak yang rajin puasa sunat Senin Kamis, selangkah kakimu sudah masuk surga. Tapi kalau kau biarkan istri, anak perempuanmu tidak menutup aurat, sebelah langkahmu sudah masuk ke dalam api neraka. Alhamdulillah, ibu-ibu, selamatkan suami ibu, selamatkan anak-anak ibu, selamatkan. Mungkin bapak ini tak berani untuk menyuruh anak perempuannya, tak berani karena mereka termasuk persatuan suami takut istri. Tapi insya Allah ibu ikut menyelamatkan dengan mengawal anak-anak ini.
Selama ibu masih bertanya, kenapa kau tak pakai baju panjang? Kenapa lutut kau terbuka? Kenapa kau tak pakai tudung? Kau mau pergi kemana? Jalan sama siapa? Pulang jam berapa? Duit yang ku kasih kemana? Selama ibu masih mau merepet, maka teruskanlah, dunia masih aman. Tapi kalau ibu sudah diam, tadi ku tengok anak ibu di pasar tak pakai tudung, bajunya pendek, biarkanlah, aku lebih parah dari itu lagi. Hancur dunia ini. Abdul Somad ini laki-laki, tapi dipakaikan penutup kepala, panjang. Kalau Tuhan menangkap banteng, sudah ditangkap, diletak di atas laman. Kenapa Ustadz Somad ini nampaknya ganteng? Karena dia sudah pakai tanja dari Pangkalan Susu dan Pangkalan Berandan. Dekat dari Pangkalan Berandan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanja ini tadi disebut Ustadz Abdul Somad dipasangkan tanja pakaian kebesaran. Memang kebesaran. Nampaknya ukurannya XL. Longgar ini sekarang. Makanya tak banyak kali bergerak, takut jatuh ke bawah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki tak menutup kepala tak apa-apa. Tapi di bumi langkat, negeri yang beradab, negeri yang beragama, maka dipasangkan. Kenapa cuma bertiga yang dipasangkan? Pak Gubernur, Pak Bupati, Ustadz Somad. Kalau semua dipasangkan, tumpurlah panitia. Tapi mereka anak-anak kita, anak-anak tahfiz Quran, menutup kepala. Pakai apa? Pakai sorban. Pakai apa? Pakai peci. Pakai apa? Pakai topi. Dalam meriwayatkan hadis, ada namanya muru'ah, menjaga marwah, kata orang Melayu. Orang yang tidak menutup kepala tak diterima riwayat hadisnya, walaupun hafalannya kuat, walaupun imannya kuat, karena dia tidak menjaga muru'ah. Maka Abdul Somad datang ke bumi langkat ini, dikasih kain songket, ditutup kepalanya pakai tanja. Cukup syaratlah dia untuk berdiri di depan Pak Gubernur dan di depan Pak Bupati. Tapi walaupun begitu tetap jaga sopan santun, tata krama, budi bahasa. Kok berani Ustaz membelakangi mereka? Sudah kuangkat 10 jari 11 dengan kepala. Ketika saya izin tadi, semua mereka mengangguk. Itu artinya setuju. Jadi jangan nanti Ustaz Somad itu cerita tentang orang beradab, orang bersopan, kepala ditutup, kain tutup, songket, pakai tanja, tapi dia sendiri membelakangi pemimpin, alim ulama dan orang tua. Bisa diputar video itu balik. Sebelum saya menghadap ke sana, saya hadapi mereka semua. Saya angkat tangan. Mantap juga lukisan saya. Panitia ini dipasangnya lukisan di belakang. Jamaah tinggal menengok, temukan 8 perbedaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sopan santun inilah yang tak ada lagi sekarang. Kenapa Ustaz Somad kami undang 2 tahun yang lalu ke Pangkalan Susu, kenapa sekarang baru datang? Covid. Sekarang lila baru kita berkumpul. Ini pun sisa-sisa Covid masih ada juga lagi. Mudah-mudahan betul-betul balik kampung dia. Selesai Covid, tablik akbar bisa dibuat. Baru saya datang kemari. Selama 2 tahun anak kita tidak masuk kelas. Apa efeknya? Pakai jilbab, pakai baju, bercelana pendek. Kenapa? Online. Dia begitu belajar kelas. Yang penting pakai jilbab, pakai baju rapi. Bawah tuh buka. Matematikanya hebat, fisikanya hebat, kimianya hebat, biologinya hebat, tapi sopan santunnya hilang. Dia tak ketemu dengan guru, budi bahasanya hilang. Bahasanya bahasa WhatsApp, ASS, WRWB. Apa kabar? Sehat? Bagaimana hari ini? Baik. Dulu kita kan ada ujungnya kalau ditanya, apa kabar? Sehat Bu, sehat Pak, sehat Bang, sehat Tu, sehat Nek, sehat Pak C, sehat Mak C. Ada ujungnya. Sekarang orang tak ada sama sekali. Kau sekolah di mana? Di sana. Kelas berapa? Kelas 3. Tanya lama-lama, banyak kali cakap kau.
Tak bisa dibedakannya mana orang tua, mana anak muda. Tak lagi punya sopan santun, tata krama. Orang Jepang kalau ada anaknya tak bisa matematika, tak pusing kepalanya. Dicarinya guru kursus sebulan bisa. Kalau ada anaknya tak bisa bahasa Inggris, tak pusing kepalanya. Dikursuskannya TOEFL, Test of English Foreign Language, 550 skornya 6 bulan, selesai. Tapi kalau anaknya tak bisa ngantri, pusing kepalanya. Kenapa? Karena ngantri adalah terkait dengan attitude, terkait dengan budaya, terkait dengan sopan santun, terkait dengan tata krama, terkait dengan etika dan moral, terkait dalam bahasa Islamnya akhlakul karimah. Jadi Ustaz Abdul Somad terkesan sampai di Pangkalan Susu ini apa? Kesan saya adalah orang Pangkalan Susu masih menjaga adat istiadat, sopan santun, tata krama, budi bahasa, termasuk dalam hal berpakaian. Kalau masalah berpantun, dari tadi kalau Tuan memakai katun, katun dipakai di kayu ara. Abdul Somad tak boleh lagi berpantun karena udah dihabiskan pembawa acara. Habis pantun itu disapu ya semua. Jadi saya ketika di Riau diminta untuk nasihat pernikahan. Jadi pas nasihat pernikahan di samping saya Kori. Kori ini PNS mau masuk kelas. Kata dia, orang Melayu ini menghabiskan waktu aja Pak Ustadz. Kenapa? Mau menikah kan berpantun aja. Burung balam, burung serindit, burung-burung aja sejam. Habis itu masuk pula buah mengkudu, buah langsat, habis 1 jam. Saya bilang itu menunjukkan orang Melayu itu kaya raya, duitnya banyak. Makanya dia tak ragu tentang makanannya, asik berpantun. Orang sekarang time is money, waktu adalah uang. Tapi ternyata di Kabupaten Langkat, tepatnya di Pangkalan Susu, pantun berpantun masih terjaga dan terpelihara. Anak-anak kita dikursuskan, jangan sampai hilang tradisi ini. Songket ada, tanja ada, pantun ada, sopan santun, tata krama, budi bahasa terjamin terpelihara. Siap ibu menjaga ini? Kenapa Ustaz tanya ibu? Karena mereka yang bersama dengan anak mereka. Bapak ini berangkat pagi, anaknya belum bangun, pulang anaknya sudah tidur. Jumpanya cuma dalam mimpi. Adapun ibu yang mengandung anak 9 bulan 10 hari, bapak apa ibu? Di Pangkalan Susu mengandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Di tempat lain 4 bulan aja udah. Nikah Januari, April lahir. Kalau ditanya kok cepat kali, edisi minimalis. Ini semuanya minimalis. Rok minimalis, baju minimalis, hamil pun minimalis. Tak layak Ustaz Somad bercakap ini di depan Pak Gubernur, Pak Bupati, alim ulama, celik pandai, tokoh Melayu, tokoh adat masyarakat. Kenapa Ustaz cakap begini? Yang saya cakapkan ini fakta kenyataan atau hoax? Fakta nyata disampaikan melalui tabligh akbar supaya apa? Menyadarkan umat untuk menjaga anak-anaknya. Siap kita jaga anak-anak kita? Malam apa ini? Malam Ahad. Anak lajang mulai sore tadi membawa sepeda motor yang knalpotnya udah disunat 2 kali. Bu, ya, ku bawa anak ibu ya. Selangkah kau masuk kemari, neraka jahanam kakiku masuk. Sampai mati tak bisa kau bawa. Kalau kau mau datang, pinang anakku dengan bismillah. Begitu. Salahnya ini cuma ada dalam dialog sinetron. Ibu-ibu di tempat lain, anaknya itu, bu saya bawa anak, bawalah. Lakinya udah pengajian, tegas. Jangan kasih. Ustaz Somad udah ceramah, ku tonton di YouTube, kata dia tak boleh. La yadkhulul jannata dayyus, tak masuk surga dayyus. Siapa itu dayyus? La yagharu ala maharimihi, tak ada rasa cemburunya. Anak perempuannya dibawa orang laki-laki tak marah. Aku tak mau jadi dayyus. Jangan kau izinkan anak. Bagus tak kalau ada suami begini? Cuman kadang istrinya pula tak kompak. Ibu mesti kompak sama bapak, betul?
Kalau bapak bilang jangan, ibu berarti bilang jangan. Ini kadang datang ibu dari dapur, alah abang lebih parah dulu dari dia. Hancur, terbuka coki. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu jin? Merah matanya tengok. Itu adalah kamera. Hebatnya di Pangkalan Susu ini kamera tak berkaki lagi. Sudah kena amputasi. Oh, menyala kamera. Hidupkan semua handphone yang ada senternya, nanti diliput dari atas. Karena kalau tak dihidupkan handphone, tak tahu dia dari atas, gelap. Disangkanya sawah di bawah. Maka hidupkan handphonenya, nyalakan ke atas, biar ditengok rekamannya. Nanti biar tahu orang dari Sabang sampai Papua. Begini orang Pangkalan Susu pengajian. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Dah, matikan listriknya, matikan senternya. Nanti abang tuh nelpon ngajak balik, mati pula handphone lobet. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sebetulnya bersolawat di depan orang Pangkalan Susu ini agak kurang pede saya, karena orang Pangkalan Susu ini enak-enak suaranya. Dari mana Ustaz tahu? Ori tadi asli putra daerah Pangkalan Susu, Ori Provinsi Sumatera Utara. Allahu Akbar. Bukan pemain naturalisasi. Di sebagian tempat itu Ori bangga betul pas ditanya, ini orang mana? Dari luar kabupaten Pak Ustaz. Asli putra kita, anak muda, luar biasa. Mudah-mudahan beliau dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suaranya bagus. Bayati sobasikan nahawan jaharka, lengkap pula dengan idgham qalqalah gunnah bila gunnah iklab ikhfa'nya. Ya Allah, jadikan anak kami para penghafal Al-Quran. Ini anak-anak tahfiz penghafal Quran. Ini anak-anak yang dijaga di pondok pesantren. Kepalanya terpelihara, pakaiannya pakai jubah, belajar di pesantren, menghafal Quran. Kalau ada orang yang ragu, bagaimana langkah ke depan? Bagaimana Islam ke depan? Anak muda kami dirusak oleh narkoba, ganja, prostitusi, LGBT, judi online, gadget. Insya Allah anak-anak di Pangkalan Susu sudah kutengok dengan mata kepalaku sendiri. Anak-anak hadir menengok pengajian. Betul. Ini Pangkalan Susu ini tak aman. Ustaz Somad dikawal oleh FKPPI, dikawal begitu banyak berlapis-lapis, pakai jeruji besi pula, macam di kebun binatang aja dibuat orang nih. Mana tahu ada yang bercakap begitu. Ini mesti dijelaskan supaya jangan sampai ada fitnah di antara kita, betul? Jangan kalian bilang langkah ini tidak aman. Lalu untuk apa jeruji besi? Untuk apa pakai pagar-pagar? Untuk apa pengawal sampai 2 lapis? Karena orang Langkat Pangkalan Susu ini bukan main cintanya kepada Ustadz Somad. Kalau sampai tak dikawal, tak dibuat besi, semuanya ini menyerbu, patahlah tulang Ustadz itu balik. Jelas? Tahu jawabannya? Mana tahu besok muncul berita hoax. Jangan tanam investasi ke Langkat, negeri tidak aman, Ustadz aja mesti dikawal. Begitulah orang Langkat yang cinta kepada para alim, para ulama. Ini bukan sejarah sekarang, sejak dari zaman dulu. Kesultanan Langkat ini tumbang
Kesultanan Melayu yang ada di Semenanjung. Namanya Kesultanan Malaka. Karena rajanya dikejar-kejar oleh orang Portugal. Portugal itu kerajaan di Eropa. Bukan Portugal Persatuan Orang Tua Gatal. Perancis turun ke bawah, Portugis, lalu kemudian Samudra Atlantik, lalu kemudian Maroko. Datang mereka menyerang Malaka. Sultan Malaka lari ke Bintan, sampai di Bintan diserangnya lagi. Akhirnya Sultan Malaka itu meninggal di Kampar Riau. Tumbang kerajaan Melayu di Semenanjung, muncul kerajaan yang kuat. Itulah dia Kerajaan Langkat yang kemudian bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena cintanya kepada NKRI 500 tahun yang lalu. Allahu Akbar. Jadi jangan nanti anak-anak Langkat ini tak tahu kau berasal dari kerajaan mana. Kami dari dalam hutan. Orang Langkat ini berbudi bahasa, berbudaya, beradat. 4 kesultanan yang ada di pantai Sumatera Timur yang sekarang masuk ke Sumatera Utara dari atas, Langkat turun ke bawah, Delhi turun ke bawah, Serdang turun ke bawah, Asahan. Di antara 4 kesultanan ini yang paling kaya raya adalah Kesultanan Langkat. Kenapa kaya? Karena ada sumur minyak dan kesultanan mendapat royalti dari sumur minyak tersebut. Sampai hari ini minyak itu tetap mengalir walaupun antrian solar panjang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bangga tak jadi orang Langkat? Salah satu dari sultannya bernama Sultan Musa. Sultan apa namanya? Ingat aja Nabi Musa. Sultan Musa cinta kepada para ulama. Dia mendengar ada ulama hebat dari Riau, dari Sungai Rokan, maka dimintanya ulama untuk datang. Terhampar tanah sejauh mata memandang. Wahai Tuan Guru, bersuluk dia mengambil baiat tarekat Naksabandiyah. Lalu Tuan Guru pun sampai ke tanah itu. Tuan Guru, cocoknya tanah ini dikasih nama apa? Apa nama daerah ini Tuan Guru? Tuan Guru memejamkan mata, nampaknya pintu Masjidil Haram. Masuk ke pintu Masjidil Haram itu nama pintunya Babus Salam. Ku kasih nama negeri ini Babus Salam. Orang Melayu susah nyebut Babus Salam. Kau nak kemana? Ke Besilam. Penguasanya cinta pada ulama. Ulama dipilihkan Allah tanah. Kalau sudah 2 kelompok ini ada, penguasa yang cinta ulama, ulama yang sayang kepada umat, maka insya Allah Langkat sampai hari kiamat tetap dijaga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ini pemimpin-pemimpin kita ini, mereka sibuk dari pagi sampai malam, besok pagi masuk kantor lagi, mengurus lagi, jumpa tamu lagi. Di mana-mana kadang kalau saya tausiah, yang kita hormati Bapak Gubernur atau yang mewakili, Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak DPRD atau yang mewakili, DPRD yang wakil rakyat pun diwakilkannya pula lagi ke orang lain. Tapi tidak begitu dengan Langkat, tidak begitu dengan Sumatera Utara. Bapak Gubernur hadir, Ibu dan keluarga datang, Bapak Bupati hadir bersama kita. Kita doakan mereka panjang umur, sehat badan. Mereka ini punya jabatan kekuasaan tak lama, paling lama 2 periode, tapi hisabnya di akhirat lama sekali. Kita doakan mereka menjadi orang yang amanah, memegang tampuk kekuasaan yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang yang mendapatkan naungan di padang mahsyar ada 7, tak ada atap, tak ada tenda. Tukang tenda pun mati tak bawa tenda. Mati nanti tak ada yang kita bawa menghadap Allah. Lalu kemudian siapa yang dapat naungan di padang mahsyar? 7 kata Nabi. Yang pertama adalah Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Saya bersaksi, insya Allah Bapak Edi Rahmayadi adalah pemimpin yang adil buat kita semua, insya Allah. Amin. Agama beliau perhatikan, alim ulama beliau perhatikan, datang kepada Tuan Guru Besilam,
Tausiah tak bisa karena tak ada izin, kata beliau, laksanakan dengan kekuasaan. Segenggam kekuasaan bisa dipakai untuk menolong agama Allah. Allahu Akbar. Masjid selesai, Al-Jamiatul Wasliyah selesai, Tabligh Akbar selesai. Inilah pentingnya anak-anak kita ini kita nasihatkan. Ibu punya anak ibu nasihatkan. Jangan panggil mereka dengan kata-kata yang tak baik, karena doa ibu diaminkan malaikat. Ini banyak ibu-ibu kalau marah hati ke anaknya panggil, hei anak setan. Untung anak itu tak pandai menjawab. Kalau dia menjawab, ya mak setan gitu. Panggillah anak itu, marah kali pun ibu panggil dia. Oh, calon gubernur Sumatera Utara, sini kau sebentar. Syukur diaminkan malaikat. Dengan kekuasaan itu ditolongnya agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, sudah jam 10. Apa pula belum? Saya memang jam 10. Saya tidak bilang mau berhenti, saya cuma bilang jam 10. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, rupanya berceramah di depan orang yang hatinya tenang dan lapang itu berpengaruh ke yang berceramah. Saya berceramah di depan orang yang hatinya tenang, lapang menerima pengajian, maka saya menyampaikannya pun juga tenang. Tapi kalau yang mendengar itu hatinya suntuk, menengok awak lebih suntuk lagi. Yang menyampaikan pun ikut suntuk. Kapan Ustaz merasa ceramah begitu? Waktu mau buka puasa. Lamanya lah saya rasa. Makanya Ramadan kemarin asal ada undangan, Ustaz bisa ceramah jam berapa? Jam 6, nyebut buka puasa. Tak usah saya bilang. Tobat saya menceramai orang buka puasa. Ada yang menggaru-garu kepala, ada yang megang-megang leher, ada yang megang-megang kening. Udah selesai ceramah, apa kata dia? Ustaz, tadi waktu Ustaz ceramah itu lama kali kurasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi orang di Pangkalan Susu ini hatinya lapang, terbuka pikirannya, karena memang ini adalah orang-orang yang disebut Langkat ini disebut dengan Istana Darul apa? Darul Aman. Bisa pula orang Langkat tak tahu. Darul Aman. Dar artinya negeri, aman artinya aman. Apa lagi? Darul Aman, negeri yang aman. Namanya masjidnya Azizi, nama istananya Darul Aman. Langkat Darul Aman, negeri yang aman. Jadi kalau ada malam ini sendalnya hilang, itu berarti sendalnya udah masuk surga duluan. Di negeri lain, jangankan sendal, laki hilang dilarikan pelakor. Hilangkan ada orang kehilangan laki, tak ada, malah berlebih-lebih. Kalau ada yang mau rental, kenapa Ustaz bilang berlebih-lebih? Biasanya di mana-mana pengajian itu perempuan lebih banyak. Ini laki-laki banyak, laki-laki semua. Mari ke sana, laki-laki juga lagi. Masya Allah, kenapa boleh tak lagu-lagu? Inna liku-liku laki-laki yang tak lagu-lagu karena luka-luka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita wujudkan Darul Aman yang sejak dari zaman dulu, dari zaman-zaman kesultanan sampai hari ini. Kenapa Ustaz bangkit balik Kesultanan Melayu nih? Ustaz anti NKRI. Saya ingin menyadarkan anak muda bahwa kita punya peradaban, bahwa kita bukan dari tengah hutan belantara. Nenek moyang kita bukan memanjat pokok kayu. Beratus tahun, 500 tahun kita punya kerajaan. Tapi karena kita cinta kepada negara, cinta kepada NKRI, akhirnya kita lepaskan itu semua. Sekarang kita tetap menjadi orang yang berdaulat, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Tapi sejarah masa lalu
mesti kita ingatkan anak-anak kita. Di sekolah dia sudah tidak belajar, di pondok pesantren sibuk dengan mengkaji khilafiyah fikih, maka diceramah disampaikan. Salahkah Ustaz Abdul Somad bercerita tentang langkat, tentang Darul Aman, tentang besilam, tentang songket, tentang tanjak? Salah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Mesti dijelaskan, kau siapa, anak siapa, keturunan. Ini semua baik-baik. Kalau tidak nanti anak-anak kita ini dia tidak tahu anak siapa. Siapa nama ayah kau? Bayi tabung. Tak tahu dia nama ayahnya, tak tahu dia nama datuknya, tak tahu dia nama unyangnya, tak tahu dia berasal dari mana. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak menengok bentuk tubuh kamu, wala ila suwarikum. Allah tak menengok rupa wajah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum. Yang ditengok Allah adalah hati kamu, wa a'malikum, dan amal kamu. Apakah Abdul Somad yang berada di atas pentas, di atas pentasnya ada karpet, karpetnya 2 lapis, dipakaikan tanjak, dipakaikan songket, lebih mulia daripada yang duduk di bawah? Belum tentu. Boleh jadi yang di bawah tak berkarpet, di atas rumput lebih dulu masuk surga. Betul? Itu cara menyenangkan hati orang yang tak dapat tempat duduk. Allah hanya memandang hati yang tulus ikhlas. Abdul Somad, kau datang kemari karena kau diundang ceramah. Kau datang kemari karena ada Pak Gubernur. Kau datang hanya ada Pak Bupati. Tapi ada ibu-ibu, bapak-bapak yang datang melangkahkan kaki dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Maka itulah yang mengantarkan dia ke surga Jannatul Firdaus. Amin. Keikhlasan inilah yang kita jaga. Doakan Ustaz Somad supaya dia ikhlas. Saya khawatir pahala ceramah saya ini sudah habis. Siapa yang menghabiskan? Dihabiskan oleh viewer, follower, dan subscriber. Bagi yang belum, tolong subscribe. Bingung kami nengok ceramah Ustaz Somad. Di mana-mana bajunya putih terus. Tak ada baju Ustaz yang lain. Begitu kata komen jamaah di channel YouTube. Ustaz ganti dong bajunya. Malam ini baru dia tahu. Mana video Ustaz yang ceramah di Pangkalan Susu? Murah, mudah, senang menandainya. Mana dia yang pakai songket, pakai tanjak warna biru? Itulah dia yang di Pangkalan Susu. Apa yang diulang? Hebat juga panitia. Cuma ada satu yang agak mengganjal di pikiran saya. Kenapa warnanya lain sama Pak Gubernur? Sama pula dengan Pak Bupati. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Apalah arti sebuah warna, betul? Kecuali masuk partai politik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kehadiran kita malam ini, langkah yang pertama menghapus dosa, langkah yang kedua mengangkat derajat. Keluar dari pengajian malam ini, dosa-dosa kita diampunkan Allah SWT. Tapi hutang tak lunas. Ini mengaji ini mesti betul. Jangan pula gara-gara ini besok ditagih orang hutang. Kapan kau bayar hutang? Kata Ustaz Somad tadi malam, semuanya dihapus. Oh, bukan kata aku itu. Itu dia yang memandai-mandai itu. Ini adik-adik ini penggalangan dana. Coba arahkan kemari biar saya tengok bacaannya, dek. Apa itu bacaannya? Infak pembangunan Masjid Raya Pangkalan Susu. Infak pembangunan Masjid Raya, sama semuanya. Satu orang boleh naik ke atas karena ikan-ikan paus ada di sini. Kalau yang di bawah ini kita lihat ikan-ikan sepat siam aja. Ustadz jangan sembarangan. Ikan sepat pun kalau 3 kontainer Ustadz, betul juga. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala
sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kenapa Ustaz Somad tiba-tiba berselawat? Pas nampak ku kotak tadi langsung lain detak jantung, agak lain degupnya. Pas tadi awal-awal ceramah tenang aja, begitu nampak kotak sedekah, itu maka saya bawa bapak ibu ini bersedekah. Kenapa pula di tempat laki-laki ini tak ada yang membawa kotak, padahal mereka yang mencari duit? Rupanya dompet dipegang ibu semua. Abang, tak usah pegang banyak-banyak, nanti abang membini lagi. Iyalah, kata bapak, kasihnya nih 2.000 aja. Iyalah, lama-lama mati abang tuh. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu kotak dilewatkan, ada yang pura-pura kusuk mendengar ceramah biar supaya kotak itu lewat. Wah, kepalanya begini, matanya mengintip, udah lewat atau belum? Begitu kotak dilewatkan, ada yang pura-pura tertidur. Terserah, macam-macam bisa kita buat acting, tapi ada yang maha tahu. La ta'khudhuhu sinatun wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik di dalam hatimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Karena kami lebih dekat daripada urat nadimu, urat leher. Malaikat dikirimkan Allah. Apa kata malaikat berdoa? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah untuk pembangunan masjid raya, bakalan susu, berilah dia ganti ya Allah. Hadisnya ada, bukan doa saya, doa malaikat dalam Sahih Bukhari. Bagaimana dengan orang yang tak mau bersedekah? Dikirim Allah malaikat satu lagi. Allah itu maha adil. Apa kata malaikat satu lagi? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tak mau bersedekah, binasakanlah dia ya Allah. Bukan kata saya, kata malaikat. Wah, saya tak percaya Pak Ustaz. Tetangga saya itu orangnya bakhil, bin pelit, bin medit, bin kikir, bin kedekut. Rezekinya lancar, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar, duitnya banyak. Kata Ustaz Somad, binasa. Mungkin duitnya banyak, tapi tak ada barokah. Duitnya banyak, tapi duitnya cuma numpang singgah lewat. Duit hantu dimakan tuyul. Tak ada manfaatnya. Anaknya tak jadi orang. Anak pertama narkoba, anak kedua LGBT, anak yang ketiga sakau, anak yang keempat mabuk. Semuanya duduk sambil gemetar. Mudah-mudahan yang bersedekah umurnya panjang, yang tak bersedekah ya tahu sendiri. Ya Allah, saudara-saudari kami yang bersedekah untuk Masjid Raya Pangkalan Susu, maka dia sudah mengabadikan amalnya sampai hari kiamat. Ada duit, bangunkan ke rumah, rumahnya megah, cantik dan indah, mati. Ada orang mau dikubur di dalam rumah itu? Mana ada? Karena kalau rumah kita ada, kubur kita di dalam, macam mana mau menjual rumah? Belilah rumah murah, hanya 20 juta, ada kubur di dalam. Mana ada orang mau beli? Dibelikan ke mobil, mobilnya tinggal, apalagi kredit, ditarik di aler bulan muka. Dibelikan ke cincin, dapat uang SPPD keluar kota, beli cincin. Turun gaji 13, beli gelang, beli subang, beli anting, beli kangkung 2 ikat, nunjuknya 3 jari. Berapa? Ibu kalau mau ngetes kemana akhir cincin gelang ibu itu, nanti jam 12 malam pura-pura mati. Bang, jam 2 diambil abang tutang, buka ya untuk modal.
Tapi jurus ini tak bisa dipakai lagi, sudah bocor. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mana yang kekal abadi? Itulah dia yang dimasukkan ke kota untuk pembangunan Masjid Raya Pangkalan Susu. Anak-anak remaja akan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itikaf, tahajud, witir sampai hari kiamat. Karena sampai sekarang tak ada masjid yang dijual. Ada orang jual masjid? La yuhabu, tanah masjid tak boleh dihibahkan. Wala yuba'u, tak bisa diperjualbelikan. Wala yurathu, tak bisa diwariskan ke anak cucu. Tanah kebun kelapa sejauh mata memandang hilang, duit di bank habis. Tapi pembangunan Masjid Raya Pangkalan Susu terwujud. Alhamdulillah Ustadz Somad, setelah Ustadz pulang ceramah tabligh akbar di Pangkalan Susu kemarin, selesai Pak Ustadz, selesai masjidnya, tiang satu. Saya mau mendapat kabar gembira dari Riau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustadz Somad. Betul. Kemarin Ustadz begitu selesai Ustadz tabligh akbar, berdatanganlah orang dari mana-mana ke Pangkalan Susu, menanya berapa sak semen lagi, berapa batu bata, berapa kerikil, berapa kubah, berapa keramik. Mau ngasih, enggak bertanya-tanya aja. Gila Allah Muhammad Rasulullah. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat yang diberikan Allah akan ditanya nanti di akhirat. Mata sudah kupakai untuk baca Quran, baca Yasin. Telinga sudah kupakai untuk mendengar ceramah Ustaz Abdul Somad. Kaki sudah kupakai untuk mendengarkan tabligh akbar, melangkah, mengayunkan tangan. Otak sudah kupakai untuk memikirkan aku nanti di akhirat amal apa yang akan kubawa menghadap Allah. Tapi harta, amal, duit 7, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah, ini semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Zakat apakah boleh untuk pembangunan masjid? Menurut mazhab Syafi'i, Imam Fakhruddin Ar-Razi, subullahi katsiratun, sabilillah itu banyak, termasuk membangun masjid itu masuk asnaf fi sabilillah. Jadi kalau ada orang langkat yang mau membayar zakat, tapi jangan sampai gara-gara berzakat lalu fakir miskin tak makan. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 asnaf, salah satunya fi sabilillah, dan masjid masuk dalam fi sabilillah. Menurut mazhab Syafi'i, Imam Fakhruddin Ar-Razi meninggal 606 Hijrah. Begitu juga dinyatakan oleh Syekh Atiyah Sohar dalam Fatwa Al-Azhar, Mufti Al-Azhar Kairo, Mesir. Kalau wakaf Pak Ustaz, wakaf tak boleh habis. Makanya tak bisa wakaf lilin. Aku wakafkan lilin ini, tak bisa karena dibakar habis. Lalu kalau ada orang yang wakaf duit, nampaknya wakaf duit, tapi duit itu dibelikan ke tanah. Nampaknya wakaf duit dibelikan ke semen. Nampaknya wakaf duit dibelikan ke besi, untuk tiang, untuk pintu, untuk koset. Maka wakaf tak boleh habis. Itu bedanya sama infak. Kalau infak habis, dipakai untuk tukang, dipakai untuk bayar listrik, dipakai untuk operasional. Itu maka cabang-cabangnya banyak. Ada zakat, ada wakaf, ada infak. Yang paling ringan sedekah. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Itulah maka tadi waktu dibawa kotak, banyak yang senyum aja ke kotak itu. Karena dibuat namanya kotak sedekah. Maka akan datang, jangan buat kotak sedekah. Nanti senyum aja orang isi. Waktu dibuka, berlempar-lemparan senyum tuh di dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, nanti uangnya akan dihitung, lalu kemudian diumumkan transparan. Setiap rupiah yang terkumpul malam ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ittaquz zulma, jangan sampai kalian zalim aniaya. Fa inna zulma zulumatun, karena zalim itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
kehadiran kita malam ini, pertemuan kita malam ini memanjangkan umur dan memurahkan rezeki, insyaallah. Siapa yang bilang Pak Ustaz? Man ahabba yusallallahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Kalau tak ada dibuat tablik akbar di Pangkalan Susu, tak jumpa saya dengan Pak Gubernur. Kalau tak dibuat tablik akbar di Pangkalan Susu, tak jumpa saya dengan Pak Bupati. Tak jumpa saya dengan tokoh adat, tokoh ulama, alim ulama cerdik pandai. Maka malam ini berjumpa dengan semuanya. Mudah-mudahan perjumpaan ini membuat kita bersama pula di surga Jannatul Firdaus nanti, insyaallah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang beriman itu dikirim masuk ke dalam surga berbondong-bondong, berjamaah bersama. Lalu kemudian jamaah dari Pangkalan Susu masuk ke dalam surga. Amin. Yang pertama mereka tanya adalah, Ustadz Somad di mana? Penasaran betul mereka. Ustadz Somad ini masuk surga apa masuk neraka, katanya. Doakan Ustadz Somad supaya masuk surga. Doa pertama untuk orang tua, ring 1. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ring yang kedua adalah anak dan istri. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ring yang ketiga adalah saudara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Tapi saya enggak hafal doanya Pak Ustaz. Saya tak bisa bahasa Arab Pak Ustaz. Saya tidak tamat pesantren Pak Ustaz. Tak usah pakai bahasa Arab, tak usah dihafal. Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Melayu, pakai bahasa Batak, pakai bahasa Sunda. Berdoa menurut kita. Yang penting doa itu 4 saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. A'udzubillah, bismillah, sholawat, alhamdulillah. Habis itu minta sama Allah sesuai. Saya nggak bisa bahasa Indonesia Pak Ustaz. Pakai bahasa yang biasa kau pakai lah. Iki wis perang-perang dino bocone urung teko ya Allah. Tapi iki wis ngarung iki ngetan. Kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu. Banyak orang sekarang berdoa tak berbunyi. Apa yang dimintakan? La taj'al bi shalatika, jangan kau berdoa terlalu kuat sampai membentak-bentak. Wala tukhafit biha, jangan pula terlalu pelan sampai tak kedengaran. Wa bataghi baina dzalika sabila, carilah jalan tengah. Ini ada juga orang berdoa membentak-bentak. Allahu fiddin. Setan. Mau. Allah pula membentak. Ke Pak Gubernur, Pak Bupati pun tak sanggup kita bentak. Cobalah besok bawa proposal Masjid Raya Pangkalan Susu pergi kantor Gubernur. Semen, bata, atau kerikil. Sumbatkan granat nih kemuncung kau nanti gitu Pak. Berani pula kau bentak-bentak. Lembutlah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Itu juga. Tolonglah 2-3 sak semen. Kalau tak ada batu kerikil pun jadi. Dijawab sama Pak Sekda, nantilah kami kirim. Apa yang boleh kenapa? Berdoa itu jangan terlalu detail. Ini ada pula orang terlalu detail. Ya Allah, aku menjual tanah 50 meter kali 30. Sebelah kanan bersepadan dengan Pak RT, sebelah depan jalan. Harga masih nego. Apa dah? Doanya mulai terlalu umum. Ini ada orang berdoa terlalu umum. Ya Allah, sebenarnya banyak yang mau ku katakan, tapi rasanya tak perlu ku ceritakan satu-satu. Karena aku yakin kau tahu yang ku mau. Apa? Ustaz, ya.
Boleh kita berdoa menyebut nama orang Pak Ustaz? Apa pula tak boleh? Nabi menyebut nama. Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Kuatkan Islam ini dengan dua Umar. Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Umar bin Hisham itu siapa Pak Ustaz? Abu Jahal. Namanya Umar bin Hisham. Kita kalau nama orang ini kita jangan cuma tahu satu, karena nama orang ini banyak. Sama macam orang di kampung kita. Pas di KTP Ibrahim, tengok di Facebook Bram. Mohon maaf Pak Ibrahim, jangan. Siapa yang ceramah tadi? Ustaz Abdul Somad LCMA. Kau tadi siapa? Sama di Pangkalan Susu. Siapa menceramah? UAS. Itu juga orangnya. Umar bin Hisham itu Abu Jahal. Kata Allah, kata Rasulullah, ya Allah, kuatkan Islam ini dengan dua orang. Karena kalau dua orang ini masuk Islam, Islam jadi kuat. Umar bin Khattab dengan Umar bin Hisham. Jadi kalau ada orang berdoa menyebut nama, boleh apa tak boleh? Boleh. Cuman kalau doanya di masjid jangan sebut kuat-kuat. Ya Allah, cantikku jatuh kepada dia. Jangan sebut nama. Kebetulan ayahnya di sebelah. Anakku itu. Apa yang dimuliakan Allah? Cukup dalam hati aja. Tanya langsung, apa yang kau minta tadi? Mau tahu aja kau. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ad-doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Makanya saya kemana-mana jumpa Tuan Guru tadi, pas lalu balik saya bisikkan ke telinganya, doakan aku selalu Tuan Guru. Jumpa kelipah-kelipah tarekat Naqsabandiyah, mereka selalu berzikir. Orang tarekat Naqsabandiyah itu zikirnya sehari 5.000 kali. Allah 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 Allah, tak putus bersih. Makanya saya bisikkan ke telinga, doakan aku kelipah, doakan aku Syekh Mursyid, doakan aku Tuan Guru. Kita hidup ini tiga, minta doakan, mendoakan, didoakan. Jangan sampai tak mau berdoa. Ini banyak orang sekarang selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam ayam nampak padi. Pas ditanya, kau tak berdoa? Alah, yang kemarin aja belum makbul. Apa? Ada pula imam berdoa depan, tak mau dia mengaminkan. Kenapa tak kau doakan imam? Aku lain Pak Ustaz. Imam tu minta hujan karena dia nanam sawit, aku tanam karet. Yang diminta itu rahmatnya, yang diminta itu barokahnya. Walaupun dia minta hujan, barokahnya turun ke kita. Walaupun bapak jual es krim. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, doakan anak ibu supaya jadi anak yang soleh, Bu. Doakan jadi anak yang soleh, bukan somat. Jangan jadi anak yang somat. Somat ini berat, biar aku aja. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berapa kali udah ke Pangkalan Susu? Baru sekali. Rasanya kita udah kenal lama. Insya Allah, kata jamaah Ustaz aja so akrab. Kita memang berjumpa baru sekali nih, tapi ibu lebih sering mendengar saya daripada laki ibu. Pede kali Ustaz ini. Banyak jamaah komen, tengoklah komen-komen mereka di YouTube itu. Inilah Ustaz yang menghabiskan paket biniku. Masuk saya ke kamar istri saya pulang jam 2 malam Pak Ustaz. Dia rupanya mau sholat tahajud, didengarnya ceramah Pak Ustaz. Alhamdulillah Pak Ustaz, sekarang dia menjadi lebih baik Pak Ustaz. Dulu rambutnya gerabang, hampir ribet, susah membedakan mana dia, mana lampir. Setelah Ustaz ceramahkan tentang ciri-ciri istri salihah, idza nazarta ilaiha sarratka, kalau kau pandang dia senang hatimu, barulah dia bersoleh untuk aku Pak Ustaz. Selama ini dia bersoleh untuk tetangga. Asal mau pergi keluar rumah, oh lah bedaknya 3 inci, muka putih, tangan hitam. Tapi sesudah Ustaz ceramahkan, sekarang dia kalau keluar rumah biasa aja. Tapi kalau di rumah, dialah putri yang cantik jelita Pak Ustaz. So sweet. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, pengajian tujuannya menjadi lebih baik.
Kalau dengan mengaji lebih baik, teruskan. Tapi kalau dengan mengaji hanya untuk berkelahi, mengkafirkan orang, mensyirikkan orang, membid'ahkan orang, padahal dalam perkara-perkara yang khilafiyah, ulama belum sepakat tentang itu, maka sesungguhnya kita perlu mengaji lebih banyak lagi. Kita perlu mendengar tausiah-tausiah lebih banyak lagi. Kita insya Allah masih berpegang dalam akidah Ahlus Sunnah wal wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Sifat 20 wujud tidak baqa mukhalafatul hawadis. Enaknya kalau kita mengucapkan itu ramai-ramai, yang tak hafal tak ketahuan. Apa yang kau baca? Tak ada bergerak-gerakan yang mulut. Yang penting bergerak mulut awak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana anak-anak kita ini tahu sifat Allah? Bukan dia bergambar. Allah tak boleh dilukis. Allah tak boleh dibuatkan bentuknya. Walam yakul lahu kufuwan. Melalui sifatnya itu. Apa sifat Allah? Wujud. Apa sifat Allah? Qidam. Qidam itu apa? Tak berawal. Kalau ada awalnya berarti bukan Allah. Ustaz Somad ini ada awalnya? Ada dari bayi. Aku nih Pak Ibu ada awalnya bayi. Bukan lahir langsung tua macam ini. Bako itu artinya apa? Kekal, tak ada ujungnya. Ibu ada ujungnya? Ada. Sakit, tua, stroke, mati. Bapak gitu juga. Asam lambung, diabetes meletus, gula darah, mati sebelah, mati. Mudah-mudahan semuanya sehat. Saya cuma nakut-nakuti aja. Ada akhirnya. Sedangkan Allah itu tak ada akhirnya. Wujud wajib dia ada. Qidam tak ada awalnya. Baqa tak ada ujungnya. Mukhalafatul lil. Dia tak sama dengan kita. Pejamkan mata, nampak hitam, nampak merah, nampak kuning, nampak macam cacing. Apakah itu Allah? Ma khatara bibalik fallahu laisa kadzalik. Ahasajo nan terlintas di pikiranmu, Allah indah dong seperti itu. Begitu kata guru kami dulu. Apa saja yang terpintas di pikiranmu, maka Allah tidak seperti itu. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Sekarang banyak orang mempertuhankan yang tak Tuhan. Berawal dari Tuhan, berakhir jadi hantu. Tuhan. La ilaha illallah. Apa yang sering kau pikirkan? Apa yang sering kau tengok? Apa yang sering kau dengar? Apa yang sering kau renungkan? Itulah yang akan datang waktu sakaratul maut. Itulah mengapa kita selalu berzikir. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Walaupun ibu ini sangat sayang sama abang, tak mungkin waktu bangun itu disebutnya nama abang. Begitu bangun, Mas Parno. Mohon maaf Pak Parno ya. Yang pertama disebutnya nama Allah. Setelah itu barulah disebutnya nama Rasulullah. Karena terdengar suara dari masjid. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Karena kalau tidak disebut Muhammad, tak sah Islam kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalimatu haqqin alaihi nahya. Dengan itu kita hidup. Wa alaihi namutu. Dengan itu kita mati. Wa bihanu ba'su. Dengan itu nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar. Kita semua insyaallah mati dalam keadaan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa yang sering kita cakapkan? Apa yang sering kita dengarkan? Nanti malam bangun, selesai sholat tahajud, istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bagi yang tak punya tasbih. Oh, saya tasbih banyak Pak Ustaz. Balik umroh kemarin 1 koper tasbih. Mana sekarang? Habis dikasih orang semua.
Sekarang yang bertasbih itu mobil, tersangkut di kaca spion. Makanya banyak mobil masuk surga, yang punya masuk neraka. Mulailah bertasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak semua orang suka dengan nyanyian. Ada yang dia tasbihnya tak bersuara. Ada dia tasbihnya tak berlagu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan paksa. Kalau kawan di sebelah kita itu tak kuat, jangan kita ajak dia. Udah tahu dia hobinya pelan. Tiba-tiba, subhanallah. Itu cari kelahi itu. Tapi ada ibu-ibu yang suaranya bagus. Sambil memasak dia pun dia bertasbih. Subhanallah, walhamdulillah. Bapak tuh pun waktu memasak, mau makan nasi goreng. Ini apa ma? Nasi goreng buatan mama. Kenapa enak sekali? Inilah bang kalau ditasbihkan bang. Beda dengan perempuan yang tak bertasbih. Kukunya panjang hitam-hitam. Pas ditanya apa resepnya? Sebelah kiri pula itu. Kita pun bingung, cemana lah dia cepok. Enak kali bakwannya. Rupanya kawan tuh kembang di dalam. Jangan dibayangkan untuk makan siang besok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Asfaraka. Asfaraka. Inna syaitana yaqudu ma tala minha. Makanya adik-adik ini di pesantren diperiksa tuh di ujung. Saya dulu waktunya sih jadi dosen, itu saya periksa satu-satu. Kau kenapa pakai kutek? Kenapa ke? Senyum-senyum dia. Kenapa lah kau senyum? Ustadz jadul ketinggalan zaman. Ini bukan kutek Ustadz, ini black henna. Memang betul di atas black henna, di bawah black daki. Tak tahu dia cacing tuh disco di bawah. Tapi kalau suci, bersih, Masya Allah. Bersih badan, bersih pakaian, bersih semuanya. Ustadz bersih badan. Oh, sebelum kesini mandi dulu. Ustadz bersih pakaian. Ini baju baru. Baru sekali pakai. Walaupun tidak mahal. Tapi ibu yang dimuliakan Allah SWT. Untuk apa baju mahal? Banyak orang baju mahal. Ini mahal nih Pak Ustadz. Ini 5 juta nih Pak Ustadz. Yang nanya siapa? Kalau ada baju harga 5 juta. Pergi saya ke mall. Saya tengok ke atas. 5 juta, 3 juta, 2 juta. Pas di lantai bawah ada diskon 100.000. Saya beli satu. Siksanya kasihkan ke fakir miskin, anak yatim. Du'afa. Mengalir pahalanya. Kita pakai, disangka juga orang mahal. Guna baju itu kan untuk menutup aurat. Kalau panas tak kepanasan, kalau dingin tak kedinginan. Sekaya-kaya orang di Sumatera Utara ini, sekaya-kaya orang, sekonglomerat orang Sumatera Utara, paling tebal bajunya 3 lapis, 1 singlet di dalam, 1 baju, 1 jas. Habis. Kalau sampai ada 4 lapis itu bukan kaya, demam. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Semua ibu-ibu yang hadir nih insya Allah rezekinya melimpah ruah. Tapi jangan lupa berzakat, berwakaf, berinfak dan bersedekah. Selawat pula kata dia. Asal agak menyembelok-belok ke duit, dibelokkan ke yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua ini akan mati menghadap Allah. Yang kaya mati, yang miskin lebih cepat. Yang ganteng mati, yang tak ganteng setengah mati. Semuanya akan masuk ke dalam liang lahat. Yatba'ul mayyita thalatha. Yang mengiringi mayat cuma 3. Oh, apa pula 3? Kami kalau Ustaz Somad meninggal, ramai kami mengiringi. Cuma 3 guys. Yang pertama mal, hartanya. Mobil mewah ikut mengiring sampai ke pelataran parkir. Yang kedua, menangis istri di pinggir liang lahat menengok laki masuk ke dalam. Siapalah kawan kau nanti malam,
Mau masuk dia ke dalam. Berapa banyak ibu-ibu lakinya mati mau masuk dia ke dalam. Masuk aku ke dalam, masuk aku ke dalam. Ustaz yang ada di samping, jangan bu, jangan. Saya ada di situ, saya biarkan aja. Tak akan masuk, gayanya aja tuh. Mana pula mau dia masuk dalam. Kalau meninggal bapak nih, mau ibu ikut dalam. Tengok jujurnya mereka. Wa yabqa wahidun. Yang kekal cuma satu. Mana yang kekal? Itulah duit yang masuk ke dalam kotak pembangunan Masjid Raya Pangkalan Susu. Berapa yang kau masukkan tadi? 2.000 perak Pak Ustaz. Masuk juga ke surga. Cuma agak-agak dekat WC sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tambah lagi. Mudah-mudahan ditambah Allah pula rezeki kita. Rezeki ini datangnya dari mana? Dari Allah. Ada yang sulit bagi Allah? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Di mana itu dibaca tiap malam Jumat surat ya? Surat Yasin. Kenapa kita tak meyakini itu? Karena kita membaca Yasin ini macam membaca mantra bim salam bim abrakadabra. Tak masuk ke dalam tangkai jantung, ke dalam otak, tulang sumsum kita. Padahal tak ada yang sulit bagi Allah. Kalau memang tak sulit bagi Allah, kenapa masjid itu tak langsung tegak berdiri? Kenapa mesti kita yang menyumbang? Ini namanya ujian. Diuji kaki, sanggup datang pengajian. Diuji telinga, sanggup mendengarkan ceramah Ustaz Somad. Aku selama mendengar ceramah Ustaz tadi bergetar aja jantungku. Kenapa? Dekat sound system. Kadang-kadang mau putus, kadang-kadang hampir. Tahan aku mendengar ceramah Pak Ustaz. Duduk dari jam 4 sore tadi, maghrib, isya, tahan aku Pak Ustaz. Tapi kalau udah menyumbang untuk masjid nih Pak Ustaz, kumatlah penyakit asliku Pak Ustaz. Datanglah mulas-mulas, datanglah macam. Ini semuanya ujian. Kita ini diuji Allah SWT. Dunia ini darul bala, tempatnya ujian. Mudah-mudahan kita semuanya lulus ujian. Makanya orang yang meninggal itu tersenyum, dibuka penutup wajahnya senyum. Kenapa dia senyum? Karena dia sudah lulus ujian, mendapatkan predikat Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Dimulai jam 9:30, sekarang sudah jam 10:30 lewat 10. 70 menit sudah saya berdiri. Saya bisa merasakan dari beberapa tanda-tanda kesemutan. Padahal di mana-mana saya biasanya ceramah tausiah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Padahal di Pangkalan Susu ini botolnya 300 ml. 70 menit kebersamaan kita ini mudah-mudahan tercatat sebagai amal soleh. Kita tidak pernah berpisah. Walaupun saya akan melanjutkan ke Medan, Bapak Ibu pulang ke rumah masing-masing, Pak Bupati, Pak Gubernur kembali ke kediaman, kita tetap akan bersama dalam doa, dalam sholat kita saling mendoakan. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Mau mendoakan Ustaz Somad? Mau mendoakan Pak Gubernur? Mau mendoakan Pak Bupati? Mau mendoakan kita semua? Jangan doakan yang tak baik. Ya Allah, itu ada tetanggaku baru mobil baru, kalau bisa matikan dia dalam 6 bulan nih. Kalau bisa jangan langsung mati, stroke dia duluan. Jangan. Ya Allah, aku sebenarnya sudah jatuh cinta sama dia, cuman aku belum berani meminangnya. Akhirnya dia menikah. Kalau memang jodohnya sudah ada, matikan jodohnya. Jangan. Mintakan semuanya yang terbaik, mintakan semuanya yang terbagus menurut Allah Subhanahu wa taala. Asa an takrahu syai'an, boleh jadi kau benci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, di balik kebencian itu diberikan Allah hikmah-hikmah yang luar biasa insya Allah. Di akhir majelis ilmu, majelis yang dihadiri malaikat, majelis yang didoakan malaikat, majelis yang turun rahmat dan barokah, kita minta kepada Allah mudah-mudahan rezeki melimpah ruah, mudah-mudahan panjang umur, husnul khatimah, mudah-mudahan anak-anak kita soleh dan solehah, mujahid fisabilillah, mudah-mudahan kita senantiasa amanah, mudah-mudahan kita masuk dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala haziniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.